sektor lainnya seperti transportasi. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut menimbulkan peningkatan mobilitas manusia dalam rangka memaksimalkan produktivitas. Semakin tingginya mobilitas masyarakat untuk bepergian juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, jumlah penduduk Kota Medan sebesar 2,2 juta jiwa dengan luas 265,0 km dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.342 jiwa per kilometer. Dengan kondisi ini tentu membutuhkan sarana yang memadai untuk menampung seluruh aktivitas dengan baik. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat, akan berdampak juga terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor, di mana semakin bertambah setiap tahun, baik kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, truk, dan bis, juga lain-lain. Sumber kemacetan lalu lintas tidaklah semata disumbang oleh jumlah kendaraan yang berasal dari wilayah Medan semata, melainkan juga dari daerah-daerah penyangga, baik secara langsung seperti Binjai Deli, Serdang Karo, maupun secara tidak langsung di daerah tersebut. Terbatasnya akses sarana jalan dan angkutan membuat penumpukan kendaraan di jalan seolah-olah menjadi hal yang biasa dan tidak terelakkan. Kerugian yang dialami oleh pengguna jalan kemacetan dapat berupa material seperti semakin banyaknya bahan bakar yang dihabiskan, maupun non-material seperti semakin banyaknya waktu yang dibutuhkan guna menempuh perjalanan yang dapat mengakibatkan stres dan lain-lain. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengetahui kerugian pengguna jalan akibat kemacetan di Kota Medan dan mengetahui letak titik-titik kemacetan di Kota Medan. Kajian teori. Yang pertama, teori transportasi. Pengertian transportasi berasal dari kata Latin, yaitu transporter, di mana trans berarti seberang atau sebelah, sedangkan porter yakni mengangkut atau membawa. Dalam bahasa Inggris, transportation artinya alat angkutan untuk memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan kata lain, transportasi adalah kegiatan untuk mengangkut atau memindahkan atau membawa suatu barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Dapat ditegaskan bahwa transportasi adalah jasa yang dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis dalam berbagai bidang kegiatan usaha dan hubungan kemasyarakatan, dikutip dari Kamaludin pada tahun 2003. Yang kedua, ada definisi kemacetan. Kemacetan merupakan suatu indikasi di mana kendaraan yang melintas di jalan mendekati atau melebihi kapasitas infrastruktur jalan. Kondisi inilah yang mengakibatkan kecepatan lalu lintas menjadi melambat sehingga kemampuan keseluruhan perlintasan jalan tersebut menjadi turun. Ini artinya kemacetan yang terjadi di perkotaan dikarenakan volume lalu lintas telah melampaui kapasitas rancangan ruas jalan sehingga kecepatan laju kendaraan lebih rendah daripada kecepatan rancangan jaringan jalan yang bersangkutan. Dikutip dari Sabta pada tahun 2009 dan Warkani pada tahun 2017. Selanjutnya, definisi kemacetan lalu lintas transportasi. Menurut Black dalam 1995, definisi kemacetan lalu lintas diartikan sebagaimana pengguna jalan melebihi kapasitas jalan sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya kelebihan kapasitas pengguna jalan membuat kecepatan kendaraan semakin melambat bahkan berhenti. Kemacetan menyebabkan peningkatan biaya untuk pergerakan perjalanan dan barang, terbuang waktu, kecelakaan, ketegangan psikologis. Dan sedangkan menurut Morlock, kemacetan lalu lintas bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu saja, melainkan ada beberapa faktor seperti arus kendaraan melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan, dan selanjutnya tentang adanya perbaikan jalan, dan yang ketiga tentang adanya
Contohnya seperti bencana alam seperti longsor, banjir, sehingga memperlambat laju kendaraan. Dan yang selanjutnya tentang perilaku pemakaian jalan tidak taat aturan lalu lintas. Yang ketiga, terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga terjadi gangguan kelancaran berkendara. Ketiga, metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. 4 lokasi penelitian berada di Kota Medan dengan melakukan pemetaan di semua kecamatan dan meneliti jalan-jalan yang menjadi titik rawan bencana. Pertimbangannya adalah dari segi kemenarikan dari pernyataan permasalahan. Yang kedua, jenis dan sumber data penelitian. Dari uraian permasalahan di latar belakang sebelumnya, maka untuk pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan studi keperpustakaan, dan penelitian ini didasarkan pada proses dan pengumpulan data-data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan tentang topik penelitian. Lebih dijelaskan oleh Sugiono, penelitian pustaka merupakan proses memecahkan masalah aktual sekarang ini dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memakai sumber perpustakaan. Sumber daya yang digunakan ialah sumber daya sekunder yang diperoleh dari sumber daya publikasi data terpercaya baik seperti pemerintah Kota Medan, Badan Pusat Statistik provinsi maupun kota, laporan resmi lembaga negara yang terkait maupun media massa yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Metode analisis. Penelitian memakai metode analisis deskriptif yang menekankan pada kekuatan sumber data atau data-data dengan mengandalkan teori dan konsep-konsep selanjutnya diinterpretasikan, termasuk menggunakan peta sebagai dasar. Analisis sumber-sumber yang dimaksud dari karya ilmiah berupa jurnal nasional ataupun internasional yang dipublikasikan oleh para intelektual ahli kompeten tentang pemetaan. Hasil dan pembahasan lokasi titik-titik kemacetan di Kota Medan. Di Kota Medan, fenomena kemacetan menyebabkan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi terutama karena kurangnya moda transportasi publik atau sistem lalu lintas yang kurang baik, ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari, ditemukan di pasar, sekolah, terminal bus, stasiun, atau seperti kejadian angkot ngetem sembarangan, kebakaran di permukiman atau sebagainya. Lampu merah dan persimpangan jalan raya maupun rel kereta api yang hampir setiap jalan memakan waktu cukup lama yang akhirnya terjadi penumpukan kendaraan. Ditambah lagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di kawasan metropolitan, terutama Kota Medan, telah membuat peningkatan jumlah pergerakan orang dan barang yang signifikan. Mobilitas orang dan barang di wilayah Kota Medan terus meningkat, dan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kemacetan lalu lintas. Akibat dari kemacetan tersebut menimbulkan social cost yang cukup tinggi, lamanya waktu perjalanan. Konsumsi bahan bakar menimbulkan biaya transportasi semakin tinggi, hingga bertambahnya angka kecelakaan dan stres di tengah masyarakat.
Adapun ruas-ruas jalan yang menjadi titik kemacetan di wilayah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 berikut. 1. Pada Jalan Leda Sujono Simpang Jalan Padang yang disebabkan pulbus dan Pajam maju bersama. 2. Jalan Kapten Muslim disebabkan adanya pasar Sultan. 3. Jalan Pinang Baris Jalan Setiabudi Simpang Dr. Mansur disebabkan pasar tumpah dan masuk keluar anak sekolah. 4. Jalan Jamin Ginting dan Jalan Es Parman disebabkan oleh masuk dan keluarnya anak sekolah. 5. Jalan MT Haryono, Jalan Sutomo dan Jalan Medan Timur Kemerdekaan depan perguruan metodis yang disebabkan juga oleh masuk keluarnya anak sekolah. 6. Jalan AR Hakim dan Jalan Tamrin Plaza disebabkan adanya pasar Ciparame dan perlintasan kereta api. Jalan Sisingamangaraja depan terminal PMH disebabkan adanya pulbus dan adanya terminal liar. 8. Jalan Sutomo, Jalan MT Haryono dan Jalan Sisingamangaraja Simpang Limun disebabkan motor dan betor dan adanya pasar Simpang Limun. Selanjutnya tentang kerugian akibat kemacetan di Kota Medan. Dengan meningkatnya kemacetan di hampir seluruh lintas jalan di Kota Medan, memaksa setiap pergerakan barang dan jasa mengeluarkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh setiap pengguna jalan raya berupa biaya bahan bakar atau BBM dan waktu terbuang, dan di mana setiap pengguna jalan membutuhkan waktu tambahan dari seharusnya jika lalu lintas lancar. Dan adapun kerugian yang ditimbulkan antara lain konsumsi bahan bakar minyak akan terus meningkat dan kerugian waktu serta kerugian pendapatan, di mana masyarakat bekerja di sektor swasta akan mengalami pemotongan gaji jika terlambat masuk kantor. Ini sebagian bekerja di sektor perdagangan maupun perekonomian yang memiliki potensi kehilangan pendapatan akibat kemacetan, seperti pengusaha makanan dan bidang jasa. Kesimpulan dari mini riset kami adalah terdapat 13 titik lokasi kemacetan di Kota Medan. Selain itu, timbulnya kerugian diakibatkan kemacetan terjadi. Kerugian diantaranya yaitu kerugian BBM, kerugian waktu serta kerugian